Bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, dan D. Tahap operasional konkret. Oke, silakan teman-teman yang merasa cukup profesional maupun sudah lama mengajar di PAUD maupun di TK, saya rasa sudah tahu jawabannya. Oke, kita langsung lihat aja. Jawabannya adalah yaitu B. Tahap praoperasional. Kenapa? Karena tahap praoperasional atau professional stage yang berlangsung dari usia 2 sampai 7 tahun merupakan tahap kedua menurut Piaget. Dalam tahap ini, anak-anak mulai mempresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata, bayangan, dan gambar. Kemampuan ini secara cepat dapat memperluas mental anak. Nah, di usia 2 sampai 7 tahun ini kan anak-anak TK atau anak-anak PAUD itu dia lebih senang belajar dengan gambar. Makanya yang paling banyak ketika lomba itu ada lomba menggambar bagi anak TK. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita berbagi tentang soal P3K guru PAUD ya, atau guru TK. Ini merupakan soal tahun lalu, tahun 2019, untuk persiapan kita menghadapi seleksi P3K tahun 2021. Teman-teman yang belum nonton untuk P3K guru SD, sudah kami buatkan di video sudah terupload, bisa cek ya. Itu adalah fokus pembahasan P3K guru SD, dan juga guru honor juga sudah kami buatkan versi terlengkap. Itu ada 50 soal terkait kemampuan-kemampuan, mulai dari kemampuan manajerial, kemampuan teknis, kemampuan pedagogik teman-teman ya. Dan itu sudah kami buatkan juga passing grade serta kisi-kisi soal P3K tahun 2021. Ini fokus kita guru honor ya, untuk TK PAUD untuk menghadapi P3K 2021, yang mana teknis guru atau pedagogik. Oke, gimana keseruannya? Jangan sampai skip videonya, karena di tengah-tengah video nanti kami akan berbagi file asli dan file lengkapnya sampai nanti di akhir video. Oke, tanpa banyak bicara, langsung aja kita ke pembahasan soal P3K guru PAUD nomor 1. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa pengerjaan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Refleksif, C. Gaya berpikir terikat, dan D. Gaya berpikir bebas. Oke, silakan teman-teman guru PAUD, yang mana jawabannya untuk soal ini? Yaps, kalau sudah kita cek dan kita lihat aja, jawaban yang paling tepat adalah yaitu A, yaitu gaya berpikir impulsif. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu gaya di mana murid itu cenderung bertindak cepat ya, dan impulsif, atau menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon dan merenungkan akurasi dari suatu jawaban. Murid yang impulsif seringkali lebih banyak melakukan kesalahan daripada murid yang reflektif. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A, teman-teman. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, bisa kita lanjut ke next soal nomor 2. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut A. Membaca intensif, B. Membaca langsung, C. Membaca deduktif, D. Membaca sekilas. Ayo teman-teman guru PAUD, guru TK, silakan yang mana jawabannya. Yang proses mendengarkan dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Yang mana nih? Apakah A, B, C, atau D? Oke, langsung aja kita cek dan kita lihat. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu A. Membaca intensif. Kenapa? Karena di sini kita melihat bahwa membaca intensif itu adalah studi kasus saksama ya, telaah teliti
dan penanganan terperinci yang dilakukan pembaca terhadap suatu bacaan yang pendek kira-kira 2-4 halaman. Nah, sehingga proses untuk mendengarkan yang disebut sungguh-sungguh itu adalah intensif. Ya, dia secara maksimal untuk mendengarkan, dia secara maksimal untuk membaca, reading, listening, speaking, itu yang disebut dengan intensif. Kalau secara langsung itu bukan secara sungguh-sungguh. Deduktif juga begitu, bukan sekilas apalagi, ya. Sehingga yang paling tepat jawabannya adalah A, teman-teman. Jelas ya? Oke. Buat teman-teman yang belum jelas atau masih bingung bisa di kolom komentar. Tapi kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 3. Dalam kaitannya ya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, dan D. Gaya pembelajaran. Yuk, teman-teman yang sudah lama ngabdi nih, teman-teman guru honor PAUD, silakan yang mana jawabannya, A, B, C, atau D. Oke, kita lihat dan cek saja langsung. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu C, strategi pembelajaran. Kenapa strategi pembelajaran? Karena di sini perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya proses pembelajaran itu biar dia menjadi efektif, kita tentu membutuhkan strategi yang pas, dan itu mengacu terhadap strategi. Efektif dan tidak efektifnya suatu pembelajaran di dalam kelas itu tergantung dari strateginya, ya. Kalau metode itu hanya mengikuti, teman-teman ya, metode itu hanya mengikuti, pendekatan apalagi gaya juga. Jadi strategi kita yang lebih tepat, bagaimana langkah-langkah kita nanti, strategi kita biar pembelajaran itu aktif dan menyenangkan. Oke, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 4. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan, digunakanlah bahasa Indonesia, baik di guru PAUD, TK, SD maupun sampai jenjang tentu menggunakan Indonesia. Hal tersebut merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai, ditanyain ya, fungsinya. Oke, kita lihat. A. Alat perhubungan tingkat nasional. B. Alat pengembangan kebudayaan dan iptek nasional. C. Bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan. D. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Oke, silakan. Yang mana jawabannya nih? Ini sangat mudah sekali. Kalau salah, wah susah banget teman-teman ya. Oke, kita langsung lihat dan cek saja jawabannya, yang adalah yaitu D. Bahasa pengantar lembaga pendidikan. Karena disinggung di sini adalah masalah konteks pendidikan. Tentu jawabannya pendidikan. Jelas ya? Oke. Kalau ditanyakan tentang iptek misalkan, atau tingkat perhubungan, atau peristiwa kenegaraan, di sini tentu kita bisa menjawab yang sesuai dengan pertanyaannya. Yaps, kita next lanjut ke soal nomor 5. Tapi sebelum kita membacakan soal nomor 5 ini, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Dan teman-teman yang ingin dapatkan file asli, file lengkapnya bisa di kolom komentar, dengan syaratnya nyatakan sudah like dan subscribe. Oke, kalau sudah begitu, kita langsung bacakan soal nomor 5. Dalam pembelajaran membaca permulaan, ada beberapa metode yang dapat digunakan kecuali A. Metode kupas rangkai suku kata. B. Metode kata lembaga. C. Metode SAS. Dan D. Metode cerita. Yuk,
Ini yang ditanyain adalah kecualinya teman-teman. Silakan buat teman-teman yang sering ngajar di guru TK, guru PAUD, yang mana jawabannya. Oke, kita lihat dan kita cek saja. Jawabannya adalah yaitu D, metode cerita. Kenapa? Karena ini merupakan yang ditanyakan kecuali. Membaca pemula itu biasa menggunakan asas. Apa itu asas? Ini metode yang menggunakan gambar ya sambil bercerita, sehingga pas buat anak-anak yang di usia 7 tahun ke bawah atau 6 tahun ke bawah. Ya, begitu juga dengan metode kata lembang dan suku kata ini. Kayak Iqra teman-teman ya, itu diajarkan membaca sebagai pemula buat anak-anak yang masih duduk di bangku TK maupun PAUD. Oke, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 6. Kegiatan mementaskan lakon atau cerita biasa, guru dan siswa mempersiapkan naskah dan skenario, perilaku dan perlengkapan. Kegiatan tersebut mengekspresikan perasaan dan pikiran siswa dalam bentuk bahasa lisan. Hal tersebut termasuk hakikat berbicara jenis. Ini ya. A. Bercerita. B. Cerita berantai. C. Bermain peran. D. Dramatisasi. Oke. Buat teman-teman yang pernah melakukan ini hakikat berbicara jenis apa? Oke, kita lihat dan cek saja. Jawabannya adalah yaitu D. Dramatisasi. Ya, kenapa? Karena ini sudah berbicara tentang skenario teman-teman ya, berbicara tentang naskah. Tentu itu adalah drama atau dramatisasi. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita next lanjut aja ke soal nomor 7. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3-5 tahun, B. 6-8 tahun, C. 10-12 tahun, D. 15-18 tahun. Yuk, jangan mentang-mentang teman-teman mengajar di TK pilihnya yang A. Itu bisa jadi salah, bisa juga jadi betul. Tapi tentu kita menjawabnya dengan ilmu teman-teman. Oke, kalau sudah begitu kita langsung aja lihat dan cek. Jawabannya adalah B. 6-8 tahun. Ini yang perlu diketahui sama teman-teman, bahwa kita harus bisa bercerita di anak-anak kita. Berdongeng, apalagi disertai dengan gambar, itu akan lebih bagus dan lebih kena terhadap anak yang di 6-8 tahun. Ini masih TK kelas B teman-teman ya. Ini dia di 6 tahun atau di 7 tahun. Oke, itu yang wajib kita ketahui biar kita bisa menjadi orang tua yang sukses dengan kebutuhan karakter anak-anak kita. Oke, kalau begitu kita next ke soal nomor 8. Kita bacakan. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan, ya, pendongeng, aktor, penerjemah, dan sebagainya, maupun tulisan, sastra, skenario, drama, film, fonologi, dan bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, ya ini menurut Howard Gardner nih, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa linguistik, B. Kecerdasan logika matematika atau logik mathematical, C. Kecerdasan ruang spatial, dan D. Kecerdasan gerak tubuh. Yuk, yang mana jawabannya nih teman-teman ya? Apakah linguistik, matematik, spasial, maupun tubuh?
Yaps, kita langsung cek aja. Jawabannya adalah yaitu A. Kecerdasan bahasa linguistik. Karena yang disinggung di sini adalah bagaimana dia itu bagaimana dia sastrawan menulis, dan kemudian di sini ada kata-kata semantik. Tentu itu adalah linguistik. Kecerdasan bagaimana membuat kata-kata, bahasa, dan sebagainya. Jelas ya. Kalau matematika sudah jelas matematika. Spesial itu sudah ruang dan gerak tubuh sudah jelas. Oke, kalau begitu kita next ke soal nomor 9. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, dan D. Tahap operasional konkret. Oke, silakan teman-teman yang merasa cukup profesional maupun sudah lama mengajar di PAUD maupun di TK, saya rasa sudah tahu jawabannya. Oke, kita langsung lihat aja. Jawabannya adalah yaitu B. Tahap praoperasional. Kenapa? Karena tahap praoperasional atau professional stage yang berlangsung dari usia 2 sampai 7 tahun merupakan tahap kedua menurut Piaget. Dalam tahap ini, anak-anak mulai mempresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata, bayangan, dan gambar. Kemampuan ini secara cepat dapat memperluas mental anak. Nah, di usia 2-7 tahun ini kan anak-anak TK atau anak-anak PAUD itu dia lebih senang belajar dengan gambar. Makanya yang paling banyak ketika lomba itu ada lomba menggambar bagi anak TK maupun PAUD. Jadi harus teman tahu nih, inilah yang paling tepat yang dinamakan dengan tahap praoperasional. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita next lanjut ke soal nomor 10. Dan di sini kami hanya membahas 10 soal aja. Sebenarnya ada 50 soal dan itu ada page-nya teman-teman ya, ada sesi A, sesi B, sehingga dia menjadi 100 soal. Nah, buat teman-teman yang ini versi lengkapnya, untuk versi P3K Guru PAUD Honor ini atau Guru TK Honor ini, silakan tinggalkan nomor WhatsApp yang di bawah, beserta jangan lupa like dan subscribe, karena itu syaratnya biar kita sama-sama berbagi. Anda bantu kami dengan tekan subscribe, saya bantu Anda dengan berbagi file aslinya. Oke, kami tunggu 2 detik dari sekarang untuk tekan tombol merah. Yaps, oke, karena itu gratis. Yaps, kalau sudah like dan subscribe, kita bacakan. Dan nomor soal 10. Bu Edukasi mengajak siswa ke ladang padi milik petani untuk mengamati tanaman yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Bu Edukasi memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klarifikasi, kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas. Menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual atau dalam kurung pandangan mata, auditif pendengaran, B. Visual, kinestik atau gerak, C. Auditif, kinestik atau gerak, D. Auditif, visual, dan kinestik. Silakan dijawab pada kolom komentar. Kami tunggu teman-teman ya, dan semoga yang jawab bisa lulus pada tahun ini. Sukses dan tentu menjadi amal jariah kita bersama, serta kami doakan juga yang sudah like dan subscribe, semoga rezekinya murah banget dan semoga dilancarkan segala urusannya. Oke, thank you. Demikian, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Sukses bersama.
Situs Edukasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.